Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat. Dari saya Pendeta Charlie menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara anggota jemaat dan simpatisan GKI Camar. Kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Tengah Minggu dengan sebuah tema iman melampaui pengertian. Bacaan kita dari Markus pasal yang kelima ayat 21 sampai dengan 43. Tetapi kita akan fokus kepada ayat 34 dan 41. Ayat 34 mengatakan, "Maka katanya kepada perempuan itu, 'Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu.' Di ayat 41 mengatakan, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, 'Talitakum,' yang berarti, 'Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah.'" Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat ataupun mendengar sebuah kisah tentang bacaan ini, kita akan selalu berbicara tentang mukjizat. Mukjizat adalah keajaiban yang menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus berkarya di dunia, kerap kali ia mengadakan mukjizat. Hal itu dilakukan agar orang yang melihatnya menjadi percaya kepadanya. Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan, juga membangkitkan anak Yairus. Mukjizat itu diawali oleh adanya kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan Yesus. Di jalan ada perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Berbagai macam cara dilakukan untuk menyembuhkan sakitnya, tetapi selalu gagal. Ia meyakini dirinya dengan berkata, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Kepercayaan kepada Tuhan Yesus membawa kesembuhan dalam diri perempuan itu. Ketika masih berbicara dengan perempuan yang disembuhkan itu, datanglah anggota keluarga Yairus yang mengatakan bahwa anaknya sudah mati dan tidak ada gunanya lagi mengajak Tuhan Yesus ke rumah. Mendengar berita tersebut, Tuhan Yesus menegaskan, "Jangan takut, percaya saja." Tuhan Yesus tetap pergi ke rumah Yairus. Sesampainya di sana, ia membangkitkan anak perempuan Yairus. Anak yang sudah mati itu bangkit lagi. Kepercayaan kepada Tuhan Yesus melahirkan mukjizat. Untuk memahami pekerjaan Allah dalam kehidupan, tidak cukup apabila kita mengandalkan ilmu dan akal budi. Tanpa kita beriman, maka kita tidak akan pernah tiba pada pengertian akan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, iman yang benar adalah iman yang melampaui pengertian. Tidak dapat dipahami secara sempurna dan menyeluruh. Apabila Allah dan kuasanya yang tak terbatas itu mudah dipahami atau ditebak oleh pikiran manusia yang terbatas, maka Allah bukan lagi Allah yang maha kuasa, karena mudah dipahami oleh manusia. Jadi yang terbatas menguasai yang tak terbatas. Iman dalam bentuk percaya dengan sungguh berarti mempersilahkan Allah mewujudkan rancangannya untuk manusia. Dan imanilah bahwa hal itu adalah yang terbaik. Mukjizat yang Allah kerjakan seringkali di luar jangkauan pikiran manusia, bahkan yang tak pernah terpikirkan oleh manusia. Pengalaman setiap hari adalah pengalaman iman bersama Kristus. Iman tidak pernah mengecewakan. Justru dengan iman membuat kita akan selalu takjub dengan kuasa Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, suatu hari Billy Graham mengalami masa-masa yang gelap dalam hidupnya. Meskipun ia telah berdoa kepada Tuhan mengenai pergumulannya,
namun ia merasa langit seperti menjadi tembaga baginya. Tuhan seolah-olah telah menghilang dari hidupnya, dan ia sendirian bersama mengalami percobaan dan bebannya. Billy Graham akhirnya menulis surat kepada ibunya mengenai permasalahannya itu. Beberapa hari kemudian, ia pun mendapat surat balasan dari ibunya yang isinya, "Nak, ada saatnya Tuhan menarik dirinya untuk menguji imanmu. Dia ingin kamu mempercayai Dia dalam kegelapan. Sekarang, raihlah dengan iman melewati kabut, dan kamu akan menemukan bahwa tangannya ada di sana." Selesai membaca surat dari ibunya tersebut, tiba-tiba air matanya keluar. Sambil berlutut di sisi tempat tidur, ia pun mulai menangis dan berdoa. Seketika itu juga hadirat Tuhan yang melimpah dengan sekejap ia rasakan. Hari itu sungguh menjadi hari yang tidak pernah ia lupakan hingga saat ini. Entah kita merasakan atau tidak merasakan hadirat Tuhan di saat jalan kita gelap, namun tetaplah beriman bahwa Tuhan ada di sana. Jangan ragukan firman-Nya yang selalu menguatkan kita. "Aku tidak akan membiarkan kau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Karena memang itulah kebenaran yang sesungguhnya. Tuhan selalu ada bersama dengan kita, dan dalam keadaan apapun Dia tidak akan pernah meninggalkan kita seorang diri. Milikilah iman yang berserah, bukan iman yang pasrah dan menyerah. Karena dalam iman selalu ada usaha manusia dan penyempurnaan dari kuasa Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.